Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang hadir di sini maupun yang mengikuti kegiatan ini secara live, alhamdulillah sudah masuk sesinya. Jadi memang saya diamanahkan untuk pagi ini membawakan sesi untuk sekalian melakukan pembukaan untuk kegiatan Syariah Banking College tahap 1 ini oleh IAIN Palopo. Jadi sesi pertama yang saya diamanahkan adalah untuk menjelaskan terkait pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, pelayanan yang sangat sesuai dengan kaedah-kaedah pelayanan di bank umum maupun bank syariah. Sebetulnya nggak ada perbedaan terkait pelayanan, semua bank insya Allah sama pelayanan di depannya. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi saya tidak biasa untuk melakukan pembawaan materi ataupun mengajaran dengan duduk ya. Saya nggak bisa, nanti saya nggak bisa menjelaskan kalau lagi duduk gitu kan. Jadi saya izin kepada panitia, saya sambil live interaktif aja lah seperti ini. Jadi nanti sebetul yang tadi dikatakan oleh Pak Acang, jika kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa disisipkan di sesi tanya jawab ya. Oke, teman-teman sekalian, sesuai temanya adalah pelayanan, pelayanan yang prima ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian, saya nggak tahu apakah ada yang belum punya pengalaman masuk ke bank. Mungkin teman-teman yang di sini semua sudah pernah masuk ke bank belum? Jangan sampai kuliahnya di FEBI tapi belum pernah masuk ke bank. Oh iya, kayaknya muka-mukanya semuanya bingung nih, belum ada yang masuk ke bank ya. Masuk ke bank, sudah masuk? Ya? Masuk ke bank, ke banking hall sudah? Oh ya, itu udah masuk ke bank memang. Ya betul ya, jadi di bank itu ketika kita lihat, pasti namanya bank manapun, setelah pintu dibuka, ditemukanlah namanya banking hall. Yang ada tempat nunggu, ada kursi dan sebagainya. Nah itu kalau sudah pernah masuk ke banking hall itu sudah, tapi kalau cuman ke tidak masuk ke banknya berarti belum masuk ke bank ya. Aneh ya kalau saat ini belum punya tabungan dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita spesifik, saya akan spesifik ke Bank BRI Syariah ya, terkait pelayanannya untuk penjelasan saat ini. Tapi insya Allah tidak terlalu banyak bedanya ya teman-teman sekalian dengan di perbankan lainnya. Jadi betul yang tadi saya sampaikan, ketika teman-teman datang ke bank, teman-teman akan disambut oleh siapa? Siapa? Ayo, mungkin yang hadir di sini, Satpam. Ya, betul, Satpam, bahasa bahasa lebih gaulnya itu security ya. Kayaknya kalau Satpam itu Mbak yang biasa di depan-depan kompleks tuh kan, buka-buka portal ya. Tapi kita tidak ini, bahasa Inggrisnya aja security. Jadi betul, ada 4, saya sampaikan, ada 4 tahapan ketika kita datang ke bank, akan ditemui 4 orang ini biasanya. Mostly akan ditemui 4 insan. Yang pertama adalah, yang pasti teman-teman temuin adalah Satpam atau security. Ya. Kemudian selanjutnya akan melihat ada namanya CS. Apa kepanjangannya CS? Customer Service, betul. Kemudian ada yang namanya teller. Apa tuh? Yang biasa ngambil-ngambil duit. Kemudian ada bank yang kelihatan, ada yang enggak, ada namanya supervisor. Jadi ada 4 insan, ada 4 posisi yang akan menyambut teman-teman ketika teman-teman datang ke bank, yang datang ke bank niatnya macam-macam ya. Nah, nanti sesuai dengan niatan yang macam-macam itu, makanya ada banyak orang yang di depan yang menyambut. Jadi kita tahap awal ketika masuk ke bank pasti akan dilakukan, security akan membukakan pintu. Ini adalah pelayanan awal, pelayanan paling inti di bank itu adalah security membukakan pintu kepada nasabah, internal maupun eksternal. Maksudnya apa? Jadi security itu membukakan pintu bukan hanya kepada nasabahnya bank itu. Umpama saya datang, jangan bilang karena saya kebetulan posisinya pimpinan jadi saya dibukakan, enggak. Even office boy yang masuk ke dalam bank, security punya kewajiban membukakan pintu. Nah, ini adalah salah satu pelayanan prima yang harus dijalankan di bank. Bank itu institusi yang sangat-sangat rigid. Jadi semua tindakan pegawai bank itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu lapis-lapis. Pertama ketentuan internal bank, kedua kita mengarah kepada ketentuan OJK, kemudian masih ada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang diaplikasikan. Jadi banyak ketentuannya bank, berlapis. Ya.
Makanya kenapa hampir setiap kita ke bank itu sama aja pelayanannya. Kenapa? Karena memang udah segitu. Ketika datang, security bukakan pintu. Security bukakan pintu, kemudian akan dia menanyakan apa tujuan kedatangan teman-teman ke bank. Itu dalam kondisi non pandemi. Loh, apa bedanya bang kondisi pandemi dengan non pandemi? Loh, kita aja kelas gini beda, ya. Kelasnya jadinya ada yang online, ada yang offline, kayak gitu. Jadi bank juga seperti itu. Dalam kondisi pandemi saya bahasakan di awal, kenapa takutnya teman-teman bilang loh kok beda pak? Ya saya jelaskan kondisi non pandemi. Nah saya jelaskan dikit di kondisi pandemi ya. Di kondisi pandemi ini sebisa mungkin, jikalau tujuan teman-teman ke bank itu bisa dipindahkan dengan transaksi online, itu akan kita arahkan mending ke transaksi online. Apa contohnya? ATM, mobile banking, virtual account, dan lain-lain. Di mana yang menghandle itu hanya teman-teman, tidak usah ada interaksi dengan siapa-siapa. Tetapi tidak semuanya bisa kita selesaikan dengan uh, kondisi online. Ada juga umpama ada komplain atau lain-lain itu wajib datang ke bank. Ya. Jadi gimana pelayanan prima di masa pandemi ini akan dimulai di security. Jadi sebelum teman-teman masuk ke pintu bank, gimana dulunya security itu di dalam bank. Dia di dalam kan? Dia di dalam, teman-teman di depan dibukakan pintu. Saat pandemi security itu udah di depan pintu. Niatnya apa? Untuk lebih cepat meminimalisir tujuan apa gitu loh. Jadi ketika teman-teman datang, security akan langsung mengarahkan teman-teman untuk cuci tangan. Cuci tangan di wastafel yang sudah kita sediakan, atau kalau teman-teman punya hand sanitizer mesti dipakai dulu di depan security. Kalau nggak mau cuci tangan, saya bawa. Itu saya punya. HS, saya bawa HS. Ya udah pakai mas, pakai mbak. Ya. Nanti setelah cuci tangan akan dilakukan cek suhu badan. Nah ini sudah ada ketentuannya. Jadi security megang namanya termogan, itu akan dicek suhu badan dengan ketentuan ketika
kasih tahu security langsung fotokopi KTP dan lain-lain seperti itu. Kalau sampaikan bahwa pelayanan terima di bank, lini satunya adalah di bagian satpam atau security tadi. Nah, jadi mungkin waktu kita apa ya, waktu itu ada job fair di sini ya, kami sempat melakukan simulasi ya, simulasi pelayanan bank. Jadi dari teman-teman juga yang jadi security-nya ada. Jadi memang mostly ketika di teller sama CS itu no issue. Kan dia cuma nanya, oh mau buka apa bu, mau buka tabungan apa, mau ngapain, udah. Tapi banyak yang gagal tuh ketika tes jadi melayani secara bagiannya security. Jadi memang bukan bagian yang mudah ya teman-teman ya. Jadi security itu juga tetap bagian utama bank. Mungkin itu yang pertama. Kemudian pelayanan primas kedua selanjutnya adalah masuk ke bagian pelayanan. Pelayanan saya belum bahas ke atas ya. Saya belum bahas ke bagian marketing, ke bagian pendanaan dan lain-lain. Kita hanya bahas karena tadi saya dibatasi di pelayanan, jadi saya batas di pelayanan ya. Pelayanan lewat dari security sudah diarahkan kemana? Ada dua pilihannya, dua doang pilihannya kalau pelayanan. Kalau enggak CS, ya apa? Teller, betul. Itu. Jadi pelayanan ada dua nih. Kita lihat teman-teman tujuannya datang ke bank tuh apa? Kalau tadi tujuan datang ke banknya mau nabung atau mau ngambil duit di atas 5 juta. Iya. Kalau mau nabung atau mau ngambil duit, itu akan langsung diarahkan ngambil antrean dulu. Ada antrean dulu diambil, kemudian ada slip yang mesti diisi, dan itu masih tugasnya security loh. Mengarahkan nasabah untuk ngisi slip. Jadi kan pasti teman-teman kalau, mohon maaf ya, beda bank beda slip. Kalau bahkan saya ini, kalau ke bank lain mungkin saya bingung, ini ngisi slipnya yang mana nih? Ini isinya tulisannya yang mana nih? Nama KTP-nya loh. Kok di bank saya nggak minta nomor handphone, kok di sini minta nomor handphone tetangga, kan kayak gitu ya kan. Jadi beda bank kadang beda slipnya. Makanya security itu mesti menjelaskan ngisi slipnya gimana, yang mana yang mau diisi. Pasti teman-teman akan nanya. Mohon maaf teman-teman mungkin sebelum datang ke bank, saya tahu. Sampai di sana pasti bakalan nanya, Pak ini yang ini saya isi apa? Ya kan. Kebayang betapa. Jadi di sini ada yang mau jadi security di bank? Enggak lah, di sini bagian pelayanan lah ya, ya struktural ya. Ya boleh. Nanti saya akan masuk ke bagian outsourcing security kita. Ya. Masih cocok ya. Ya, jadi itu. Nanti ketika selesai umpama dia bilang mau ngambil uang atau berhubungan sama teller itu pasti ada slip yang diisi. Tetapi kalau hubungannya dengan CS tidak usah ada yang diisi slip karena CS akan langsung menghandle. Saya masuk ke CS dulu setelah lolos security nih. Tolong teman-teman di sini nanti sebentar mungkin ada 5 menit sampling. Apa sih namanya? Kita role play 5 menit aja cukup dari tiga sistem ini ya. Kita masuk ke CS. Ya. Tahu nggak CS? Teman-teman biasa kalau ke CS ngapain sih? Yang katanya pernah ke bank. Kalau ke CS ngapain, Pak? Nggak, ngapain ke CS? Teman-teman kalau mau ke CS tuh mau ngapain? Bukan CS-nya ngapain ya. Teman-teman yang mau ngapain kalau ke CS? Ayo, katanya biasa ke bank. Hah? Buka rekening. Yang lain dong. Umum-umum sekali tuh. Cetak buku. Komplain. Itu utamanya paling banyak tuh, komplain ya. Apalagi? Jadi udah 3 nih. Buka tabungan, cetak buku, komplain, apalagi? Ayo. Yang out of the box ke CS gitu, minta nomor handphone ya, ya udah. Biasanya gitu, Pak, yang modus. Cetak rekening koran ya, betul. Nah, mungkin ada yang bingung rekening koran apa? Palopo Pos atau apa gitu kan? Iya, jujur aja saya sebelum masuk ke bank kalau bahasanya rekening koran itu saya kira cetaknya jadi kayak iya, kayak Palopo Pos begitu, kayak koran gitu.
Ternyata setelah saya di dalam, bodoh saya dulu bodoh banget ya waktu itu. Jadi teman-teman di sini saya yakin belum ada yang bisa nangkep. Mungkin ada yang belum tahu bagaimana modelnya rekening keuangan. Jadi ayo nanti main-main ke cabang kami. Nanti dibantu sama Kakanda Ina. Iya. Oke, CS itu memang betul tadi tujuannya dia adalah untuk melakukan pembukaan tabungan, untuk complaint handling system, kemudian dia untuk cetak buku atau cetak rekening dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan apakah simple teknis tugasnya dia? Enggak simple sama sekali. Jenis tabungan kami aja ada banyak. Setiap tabungan beda fiturnya, beda dalamnya, beda tujuannya. Dan CS itu mesti menguasai. Ya. Makanya di meja CS, di komputer CS ada namanya simulasi produk kita. Jadi nanti teman-teman yang datang dalam kondisi bingung, banyak orang datang dalam kondisi bingung. Saya mau buka tabungan tapi nggak tahu tabungan apa. Nanti CS akan menjelaskan masing-masing tabungan. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman apa. Jangan sampai teman-teman pengen naik haji, bukannya tabungan impian, masuk. Tabungan impian itu tabungan yang setiap bulan didebet dengan nominal yang teman-teman sepakati dengan tujuan ketika tabungannya itu jatuh tempo, teman-teman bisa beli. Umpama saya mau jalan-jalan ke Bali, setiap bulan saya minta dipotong dari rekening saya 1 juta. Jadi selama 1 tahun, nanti ketika bulan ke-13, 12 juta masuk cair. Betul, bisa juga untuk tabungan haji kan. Nah, tapi nggak nyambung, teman-teman mesti punya tabungan haji dulu. Ya. Umpama saya mau buka tabungan untuk bayar SPP IAIN, dibukanya tabungan simple, nggak cocok lagi. Tabungan simple itu hanya maksimum untuk pelajar usia SD sampai SMA, teman-teman udah kuliah. Nah, makanya hal-hal ini sering muncul di CS, teman-teman sekalian. Nasabah datang bingung mau buka tabungan apa. Makanya CS itu ada namanya marketing tools. Di komputernya sama dengan punya teman-teman dan itu akan dibalikkan. Nggak boleh komputer CS itu yang ditanam mati, nggak boleh. Itu mesti komputer yang bisa fleksibel dibalik. Jadi nasabah bisa langsung ngelihat. Ini gini, 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 gini. Nah itu. Jadi tugas CS pertama adalah melakukan pembukaan tabungan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ya. Ya namanya marketing saya pasti selipin sedikit penjualan saya di sini. Teman-teman semua tahu kan kalau mau naik haji saat ini di Indonesia wajib punya namanya tabungan haji dan itu hanya bisa di bank syariah aja. All bank syariah. Nggak bakalan bisa di bank konvensional buka tabungan haji. Jadi teman-teman yang punya niat naik haji, kalau ada niatnya doang, sudah muncul, silakan datang ke bank buka tabungan haji. Ya, nggak mesti langsung lunas. Nabung 100.000 dulu setiap bulan 50, 75 bebas. Tapi nanti kan usianya masih berapa sih di sini? Nggak ada yang 20 ya? 20-an ya? Oh, udah tua juga ya. Saya nyangkanya 17, 18 enggak ya? 21 ya. Awet muda berarti ya, Pak. Jadi bayangin ya teman-teman punya impian naik haji dengan menabung 100.000 sebulan, berarti untuk sampai 25 juta, hitung aja sendiri berapa lama gitu loh. Jadi memang bukan uangnya saat ini, niatnya dulu. Kalau udah ada niat, silahkan teman-teman ke bank syariah terdekat untuk lakukan pembukaan tabungan haji. Itu untuk niat awal. Oke, kita masuk lagi. Lanjut ke tugas CS yang lain. Ada lagi namanya deposito. Teman-teman tahu deposito nggak? Tahu deposito nggak? Yang perbankan semua ke di sini? Waduh, gimana Inna? Nanti kalau nggak tahu deposito tanya Inna aja ya. Ya, jadi deposito adalah salah satu jenis pengumpulan penghimpunan dana kita di bank. Bank itu ada 3 jenis penghimpunan dananya secara umum. Yang mungkin teman-teman paling tahu itu adalah tabungan. Ya. Saya hanya menjelaskan di sini deposito, ya saya nggak menjelaskan giro ya karena itu tingkatannya agak lebih tinggi. Nah, jadi sampai deposito aja. Deposito adalah apabila teman-teman mau menginvestasikan dana teman-teman yang kondisinya idle. Maksudnya dana yang tidak dipakai secara langsung. Kayak tiba-tiba hari ini deposito besok mau diambil nggak bisa. Itu tabungan. Deposito itu berjangka. Sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi dananya yang idle ya. Dana yang memang untuk investasi. Punya uang 5 juta didepositoin setiap bulan dapat bagi hasil sesuai keuntungan bank yang dibagi hasilkan. Seperti itu. Jadi itu adalah tugasnya CS juga.
membukakan deposito kepada nasabah. Kayak gitu. Jadi deposito itu adalah investasi ya, beda tabungan. Teman-teman masuk neraca juga nggak? Saya nyinggung-nyinggung pelajarannya ini juga nih Pak Acang ya, ekonomi ya. Jadi kalau di neraca itu ada namanya aset yang liquid ya. Deposito itu liquidnya paling bawah. Kenapa? Dia memang uang, tetapi dia dicairkannya itu berjangka, tidak bisa langsung pada saat yang itu. Beda tabungan itu paling atas, karena pada saat kapan aja mau diambil, jam 2 malam bisa ke ATM. Kayak gitu, makanya dia liquid. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian apa lagi? Buka tabungan, buka deposito. Saya nggak usah jelasin satu-satu tabungan ya, tadi udah tabungan haji. Tabungan haji boleh dibuka untuk nasabah dengan usia minimum 12 tahun. Jadi adik-adiknya gitu kan. Iya, adiknya, ponakannya ya kan nggak mungkin anaknya. Bisa diajak gitu kan. Atau bahkan orang tuanya belum punya tabungan haji, ayo buka tabungan haji ya kan nggak bakalan bisa naik haji kalau nggak ada tabungan haji. Ya. Dan tabungan haji itu adalah niat pertama yang bisa dilakukan. 12 tahun udah bisa diwakilkan oleh orang tua sampai 17 tahun kita kembalikan ke namanya setelah ada KTP, tapi udah bisa. Ya. Sekarang anak usia 0 bulan itu udah dapat NIK, nomor induk kependudukan. Udah ada. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya, mungkin itu. Selanjutnya apalagi kegiatannya CS yang tadi nyetak buku. Oh, kalau ini nggak usah saya jelasin ya. Cetak buku itu bisa dilakukan di CS, bisa dilakukan di teller ya. Tergantung aja yang mana teman-teman hadapin. Kemudian apa? Complaint handling. Kalau bahasanya awamnya komplain. Kalau di kami namanya complaint handling system. Kenapa bahasanya sok banget? Ya karena kita komplainnya bukan komplain dicatat pakai pulpen, ditandatangani enggak. Komplain kita semua by system. Sehingga semua komplain muncul registrasi dan itu semuanya tidak bisa hilang sampai komplain itu selesai. Jadi teman-teman komplain saat ini 2 minggu kemudian belum ada penyelesaian, tinggal telepon atau datang nunjukin ini kode komplain saya, kok belum selesai. Di trackingnya bisa, komplainnya di Jawa, udah sampai ke sini belum selesai, datang ke cabang sini bisa kita cek, bisa kita tracking. Nah, kenapa namanya complaint handling system ke CS? Ya, biasanya kebanyakan komplain itu adalah terkait sistem bank. Pada saat teman-teman bertransaksi dilalah, mati lampu, gangguan internet dan lain-lain sehingga dananya kelihatannya biasanya nih. Salah satu contoh kegiatan ya komplainnya. Saya kemarin di ATM bank ini sudah mengambil uang pakai ATM BRI Syariah di ATM Bank X, uangnya nggak muncul, uang saya hilang di ATM di sistem, uang saya 1 juta, saya ambil uang saya 5 juta, saya ambil 1 juta, tapi kok uang saya tinggal 4 juta, yang 1 juta nggak keluar, silakan datang ke CS. Loh berarti komplain handling system hanya bisa di CS? Enggak juga, komplain kita bisa banyak jalan, kalau mau yang gampang bisa call center, sama aja penyelesaiannya. Tapi kalau teman-teman kebetulan wilayahnya Palopo gitu kan, bisa langsung datang komplain. Komplain apa lagi? Komplain bukan sekedar cuman itu gitu. Jadi komplain itu banyak macam dan komplain itu tidak bisa sama. Satu orang komplainnya dengan yang lain itu enggak sama ya. Jadi itu juga adalah tugasnya CS. Makanya CS mesti sangat menguasai yang namanya apa yang dia jual, apa produknya. Seperti itu. Mungkin teman-teman di sini kalau disuruh pilih apa udah pernah ke CS ya? Selain buka tabungan di CS ngapain aja? Ada. Selain buka tabungan di CS ngapain aja? Kayaknya mesti dia roadshow ke bank nih Pak Acang ya. Iya, kalau udah ke bank, PKL-nya ditambah berarti Pak. Iya, ya. Iya, iya. Oh, COVID ya. Ya itu. Jadi saya sudah menjelaskan sedikit terkait pelayanan di depan, ada security dulu, kemudian CS. Kok CS-nya bahasnya dikit Pak, udah mau pindah ke posisi lain. Tadi security-nya banyak banget. Nggak selesai Mas Mbak sekalian kalau saya bahas CS di sini ya. Nggak selesai. Saya cuma bahas inti-inti pekerjaannya saja. Ya. Kemudian lanjut ke pihak ketiga, yang insan ketiga yang melayani nasabah. Apa itu? Yaitu teller ya. Nah ini yang paling sering didatengin oleh nasabah. Ya, biasa CS antriannya 2, teller 20. Ya.
Bandingnya kayak gitu dah. Ya, biasanya 1:5, 1 CS 5 teller ya, berarti kali-kali ke depannya dia. Kenapa? Kenapa? Karena lebih banyak orang transaksi uang dibandingkan buka tabungan biasanya, kayak gitu. Kemudian alhamdulillah di tempat kami itu tellernya biasanya mungkin ini apa sih pakai balsem atau apa di kakinya, belum sempat duduk udah ada lagi nasabah ya. Jadi nanti sehat mas mbaknya kalau jadi teller sehat ya, kuat karena berdiri itu kan. Iya, duduk cuman buat nginput dia lagi gitu kan, belum selesai satu ada lagi yang datang ya kayak gitu. Dan inti yang penting dibahas di pekerjaan teller, semua sisi pelayanan mesti hati-hati dan mesti detail. Tetapi yang paling berbahaya sebetulnya jika orangnya tidak detail, tidak hati-hati, itu adalah di teller. Kenapa? Dia berhubungan langsung dengan uang cash. Uang cash. Ayo, tujuan kita datang ke teller apa? Menabung, ngambil duit, apalagi? Masa ini doang? Mending gak usah ke bank kalau ini doang ya. Apalagi kegiatannya? Ada namanya SKN, Clearing Nasional. Jadi mengirim uang dari bank satu ke bank yang lain. Ya, kalau yang nggak bisa lewat ATM, ini juga bisa lewat ATM. Kemudian ada namanya RTGS, real time, mau mengirimkan uang antar bank dalam jangka waktu yang cepat. Itu juga ada di CS. Apalagi yang ada di CS, bayar pajak. Ayo, teman-teman tahu nggak? Di bank itu bisa bayar pajak loh. Ya, teman-teman mau bayar NPWP, pajak. Kalau teman-teman pengusaha dan sudah mendaftarkan usahanya di pajak, itu setiap bulan bisa datang ke bank bayar pajak di bank dan lain-lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan ya itu tadi uang itu ada di teller. Dan kehati-hatiannya adalah penghitungan uang cash, yang mana itu mesti wajib sama antara cash yang ada di meja dan sistem yang ada di depannya. Itu nggak boleh beda, nggak boleh beda. Jadi teller itu setiap tutup jam 4 atau jam 5 akhir hari namanya penutupan kas, itu mengklopkan antara yang di sistem dan yang ada di meja, itu nggak boleh beda sama sekali, nggak boleh. Selisih 1 rupiah aja itu bisa nggak tutup dia, bisa sampai jam pulang sampai tengah malam. Kenapa? Dia akan detail tuh, waduh yang tadi yang kelebihan uangnya 50 siapa ya, ngeceklah CCTV, ini uangnya kayaknya gimana kayak gitu. Jadi kenapa ada CCTV di setiap titik? Bukan karena kita, salah satunya sih supaya untuk menjaga kehati-hatian, untuk menjaga integritas, nggak ada ngambil uang atau apa tellernya. Enggak, selain itu ada lagi supaya kita bisa memonitor kira-kira tadi tuh kalau ada kesalahan itu yang mana ya nasabahnya. Ngecek lagi, kebayang nggak? Pulang jam 4, ngecek dari jam 8 sampai jam 3. Yang mana nasabahnya? Nah, kayak gitu. Makanya detail. Detail. Teller itu sangat detail. Dan biasanya tuh yang paling senang teman-teman lihat kalau dia ngitung uang ya cepet ya. Oh, mungkin saya teman-teman di sini awal masuk bank nggak tahu ngitung uang, ngitung uangnya 1 2 gitu kan. Sekarang udah ini udah lumayan lah ya kan. Pak ngapain ngitung uang Pak, kan ada mesin. Iya mesin kalau uangnya gepok-gepokan. Kalau teman-teman datang uangnya bawanya, aduh uang-uang yang udah lusuh, lecet dan lain-lain yang muka pahlawannya udah beda dengan yang semestinya kan, itu ngitungnya manual. Iya, kayak gitu. Dan kami sebagai bank yang dibawahi oleh Bank Indonesia juga wajib menerima penukaran uang yang tidak layak lagi. Namanya UTLE, uang tidak layak edar. Jadi semua bank itu wajib bisa menampung uang-uang seperti itu dari masyarakat untuk kemudian digantikan di Bank Indonesia. Karena seyogyanya uang yang keluar itu mestinya uang yang bagus. Ya. Tetapi emang masyarakat Indonesia aja yang suka lecek-lecekin uang. Ya. Teman-teman kalau beli somai kembaliannya 2 ribuan nih, disusun bagus masukin ke dompet atau langsung dilecek-lecek masuk ke kantong. Ya. Iya ya kan? Berarti memang kita aja yang suka ngerusakin uang, teman. Kalau ke masjid susah juga nih ngisi masukin kotak amal. Iya. Soalnya uang untuk masukin kotak amal tuh cuma segini ya kan. Emang kita kayaknya memang niatnya minta koin doang kalau kayak gini ya kan. Kenapa nggak panjang ya kan? Untuk masuk uang non koin, uang kertas. Nah itulah teman-teman. Jadi saya sudah jelaskan 3
bagian inti secara umum aja, bagian bank yang akan melakukan pelayanan prima. Sebetulnya semua insan bank dari security sampai pimpinan itu harus melakukan pelayanan yang baik kepada nasabah. Ya, CS Teller coba kalau teman-teman pernah ke bank, coba deh teman-teman kalau mau biasanya tuh kalau ini ya, mau apa sih namanya bikin experience ya, mau ngelihat pelayanan prima bank, teman-teman datang jam 8 pagi di bank, jangan pulang sampai jam 3. Tapi izin dulu sama security-nya, kalau enggak udah pasti disuruh pulang ya. Teman-teman duduk, niatnya apa? Liatin wajah CS Teller sama security-nya. Ngeliatin. Ada yang ngedumel nggak? Ada yang mukanya emosi nggak? Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Kalau ada catat kasih tahu ke saya. Ya. Experience aja, datang aja bikin eksperimen. Kan biasa kalau YouTube tuh malam-malam yang kita lihat nangkap hantu gitu kan. Ya. Ini teman-teman buatlah yang lebih bagus ya kan. 6 jam eksperimen sosial mengamati mimik pegawai bank ya kan. Tapi jangan lihat marketingnya, jangan. Apalagi akhir bulan, jangan. Udah. Yang di depan aja, ya kan? Yang di depan aja. Ya. 6 jam eksperimen sosial mengamati mimik wajah CS Teller dan security di bank A, ya kan? Coba lihat. Karena mereka itu dituntut setatakan apapun senyum. Iya kan, nasabah habis duitnya jatuh di jalan. Mau datang ke bank nih, niatnya baik nih datang ke bank. Jatuh di jalan 1 lembar. Nyampe di sini di bank, wah uangnya kurang 50. Yang diamuk tellernya, hitung lagi tadi uangnya pas udah. Iya bu. Iya. Mesti melatih apa yang di dalam tidak boleh dimunculkan di depan. Kalau udah emosi banget, oh namanya manusia mas, mbak. Gimana pak? Kalau orangnya udah emosi banget, tellernya nggak bisa sampai biasa ada ya. Bukan tidak ada kejadian. Keluarlah bahasa-bahasa yang tidak mengenakan ya. Nah itu biasa. Kadang nasabah kami nggak ngerti juga kenapa nasabah bisa sampai seperti itu ya. Tapi kalau sudah sampai kayak gitu, kita punya handling, emotional handling untuk teman-teman di depan. Silahkan ke belakang dulu. Jadi, oh iya Bu, sebentar saya tanyakan dulu supervisor. Itu salah satu alasan. Ke belakang ngamuk aja lah, mau ngapain gitu kan, mau nendang-nendang apa gitu kan ya, nendang balon atau apa ya. Pokoknya gimana untuk mengendalikan supaya mimik mukanya itu tidak kelihatan bad mood. Gak boleh loh, gak boleh. Ya, ya. Sebetulnya sih bukan sesuatu yang sulit ya kalau udah pengalaman. Iya. Dan itulah, jadi kenapa pelayanan prima ini tidak akan tercapai kalau kitanya nggak bisa sabar atau kitanya suka emosian, nggak bakal. Iya. Jadi itu ya, kenapa teman-teman yang di depan ini memang kelihatannya sih biasa-biasa aja pekerjaannya, tetapi memang mereka punya skill-skill yang lain gitu loh. Jadi teman-teman bisa melatih sejak dini, ya kan? Ngajukan skripsi ya di mantul-mantul ya tetap aja senyum gitu kan. Itu pelatihan dari awal gitu kan. Iya gitu kan. Judulnya ditolak ya senyum gitu kan ya. Itu untuk melatih sejak awal ya. Nah, jadi udah berapa tadi yang saya jelaskan? Udah 3 ya? Sudah 3 ya. Ada satu lagi ya. Sebetulnya 5 kalau di Bank Syariah, cuman kalau di tempat saya 4, satunya belum ada. Ya, namanya pelayanan gadai. Iya. Gadai itu ada di Bank Syariah itu ada gadai di depan, cuman di kami belum ada di Palopo, tapi kalau di unit Makassar udah ada. Ya. Kemudian yang penting CS teller menginput apakah mereka asal nginput? Apakah kalau buka tabungan CS langsung buka tabungan aja selesai kayak gitu? Dia yang input, dia yang oke, dia jadi nggak ada. Jadi di bank itu biasanya minimum ada 3 jalan ya. Ada namanya pembuat, maker, ada namanya pengecek, checker, ada namanya pemutus, approval. Jadi tiga jalan ini tidak mungkin lepas di bank. Jadi ada yang input, ada yang ngecek, ada yang ngutus. Nah, lalu siapa yang melakukan penginputannya? Tadi CS Teller, ya kan? Mengecek dan memutus bisa sekaligus, bisa juga mengecek dan memutusnya beda. Itu tergantung limit yang diberikan kepada masing-masing individu. Jadi ada namanya supervisor yang akan melakukan pengecekan dan pemutusan sampai limit yang dia miliki. Entah untuk pembukaan tabungan, entah untuk transaksi di
teller ya, jadi itu. Jadi ada 4 insan yang sangat berfungsi untuk menjalankan pelayanan prima kepada nasabah bank sejak nasabah sampai datang di bank, sebelum masuk ke bank, sampai nasabah meninggalkan ruangan banking hall itu. Harapan kita nasabah datang ke bank, ketika pulang itu tidak ada sesuatu yang dibawa, gondok, ngamuk, marah, dan lain-lain. Itu selesai. Lalu apakah gunanya supervisor hanya untuk melakukan approval dan check? Enggak. Saya kembali lagi, kalau ada tadi nasabah yang terlihat emosi, terlihat tidak bisa menerima atau apa, dan teman-teman CS atau teller belum bisa menghandle yang bersangkutan, maka dia akan meminta bantuan kepada supervisornya, karena otomatis secara pengalaman jauh lebih banyak pengalaman supervisor. Dan biasanya, dan mungkin teman-teman juga pasti merasakan, psikologi manusia ketika yang menemui itu dengan jabatan orang lebih tinggi, dia lebih bisa menerima atau mengapprove, padahal jawabannya sama aja. Ya, umpama Ina, kok deposito saya bagi hasilnya kecil? Memang gitu Bu, kondisinya kan memang approvalnya awalnya gini. Oh, saya mau ketemu pimpinan. Pas ketemu saya, ya kan gitu emang Bu dulu awalnya. Oh iya sih Pak, teman saya kiranya lebih banyak. Iya Bu, insya Allah nanti kan kalau laba, oh iya nggak apa-apa deh Pak. Sama aja jawabannya. Tapi secara psikologinya beda gitu loh. Nah makanya itulah teman-teman, bahwa pelayanan prima di bank itu konklusinya hanya akan tercapai jikalau semua insan yang ada di depan ini bisa mengendalikan karakternya, bisa membangun bahwa dia melayani nasabah itu pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang terbaik gitu loh. Kalau memang sudah muncul perasaan-perasaan emosi, jengkel dan lain-lain, itu mesti dihilangkan dulu. Seperti itu. Sebagus apapun pelayanan, sepintar apapun menguasai apa yang dia lakukan, tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan secara emosionalnya, itu akan susah untuk mendapatkan pelayanan prima kepada nasabah-nasabah kita. Mungkin itu ya teman-teman yang sedikit saya jelaskan terkait ada 4 insan yang melayani di awal nasabah masuk ke bank dengan sesuai dengan tema, yaitu pelayanan prima di operasional perbankan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan dulu nih kepada tim, apa yang harus dilakukan, apakah ada sesi tanya jawab ataukah mau ada sesi role play. Saya rasa kalau role play waktunya agak mepet ya gitu ya. Mungkin tanya jawab bisa dibatasi juga supaya tidak terlalu panjang jangka waktunya, karena memang mohon maaf sebelumnya teman-teman, jam setengah 11, 10.30 saya ada kegiatan selanjutnya ya di tempat lain ya. Mungkin silakan, masih ada 15 menit Pak Acang untuk sesi tanya jawab, silakan internal maupun yang teman-teman offline. Saya akhiri dulu sesi yang ini, nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali penyampaian dari pimpinan cabang BRI Syariah Kota Palopo. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung menulis nama di live chat, atau yang hadir di sini juga ingin bertanya, tulis nama dulu. Kita berikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang hadir secara virtual untuk bertanya. Silakan. Nanti di mic-nya di-on-kan oleh host. Ada? Ada yang bertanya? Kalau ada langsung saja di-on-kan mic-nya dan langsung bertanya. Ada? Ada, atas nama Ernawati. Oke. Oh iya, oke. Silakan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Langsung saja pertanyaan saya adalah, apakah pada bagian pemasaran ya atau marketing itu juga mengutamakan pelayanan primanya dalam perbankan? Ya, karena basic saya itu di bagian bagian pemasaran. Jadi saya ingin tahu apakah pelayanan prima itu juga sangat dibutuhkan dalam bagian pemasaran begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Ya. jadi kaitannya kalau marketing mengutamakan pelayanan prima juga tidak? Ya. Oke, yang lain kita kasih kesempatan lagi satu orang secara virtual. Nanti yang di sini wakilkan satu orang saja yang bertanya ya. Kampung pertanyaannya di satu orang.
secara virtual silakan. Langsung saja di on-kan mic-nya. Belum ada? Belum ya? Oke, mungkin masih malu-malu bertanya secara online. Oke, yang di sini, yang di, oh itu ada ya? Ada yang bertanya? Nggak jadi? Oke, kita lanjutkan ke yang hadir secara offline. Silakan maju ke depan yang ingin bertanya menggunakan mic yang saya pegang juga nggak apa-apa sih. Silakan adik-adik yang ada di sini, silakan bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh iya, itu ada. Waduh. Kayaknya mau bertanya, tapi malu-malu. Ya, di mute lagi mic-nya. Di mute lagi mic-nya. Oke, yang di dalam sini ada tidak yang bertanya? Kita kasih satu orang. Enggak ada? Ada? Silakan. Oh, langsung Humas. Oke, silakan. Pak Humas. Selamat. Oke, ya tentang produk ya. Oke, terima kasih yang telah bertanya secara virtual dan offline. Alhamdulillah ternyata materinya disimak dengan baik. Terbukti antusias bertanyanya cukup luar biasa. Mungkin sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, silakan Pak Fauzi diberikan penjelasan sekaligus nanti closing statement ya. Ya, makasih banyak atas yang tadi bertanya. Lokasinya di mana tadi yang nanya yang online tuh? Palopo atau mana? Nggak kelihatan ya, ya udah, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan pihak bagian marketing? Apakah melakukan pelayanan prima juga? Tadi sempat saya sampaikan bahwa sebetulnya sejak security sampai pimpinan itu semua yang masuk ke insan bank itu wajib memberikan pelayanan prima. Kenapa? Insan bank itu tidak terpisah ya, operasional berpisah sama marketing, enggak. Marketing nyari nasabah, nasabah datang buka tabungan, itu kan berarti satu kesatuan kan. Nasabah datang gimana? Marketing yang jualan, nasabah datang ketemu sama CS buka tabungan, berarti itu adalah satu kesatuan. Jadi semua bagian di operasional maupun di marketing itu wajib melakukan hal yang sama pelayanannya. Sama, wajib memberikan pelayanan prima. Tapi untuk di marketing teknisnya bagaimana ya? Kami tidak terlalu membatasi kayak di CS Teller itu kan memang ada ketentuannya. Kalau marketing ya mereka melayani kayak melayani nasabah dengan baik. Kalau nasabah bertanya dijawab dengan baik seperti itu. Nasabah tidak jelas kita jelaskan dengan baik. Pokoknya ketika sebuah institusi jasa yang kita jual jasa, kita nggak boleh tidak memberikan layanan prima. Kita nggak jual sesuatu yang lain. Yang kita jual ini sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan, namanya jasa. Ya, kalau kitanya tidak memberikan pelayanan yang baik, ya otomatis si pelanggan kita, bahasanya kalau di bank nasabah kita akan pindah ke bank lain, dan inilah yang mesti kita jaga. Maka kenapa kita wajib memberikan pelayanan yang baik dari semua sisi. Semua pegawai wajib melakukan pelayanan baik, dan itu ada ketentuannya. Ya, di bank kami ada ketentuannya. Seperti itu. Kita punya tagline pasti oke, dan itu semuanya ada kepanjangannya, dan itu intinya adalah gimana kita melayani nasabah kita dengan baik. Mungkin itu jawaban untuk teman yang bertanya secara online, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya sebenarnya saya bisa memberikan kesempatan menjawab kepada tim saya, Pak. Kebetulan dia juga tim funding, kita melihat juga
sudah sejauh mana ilmunya sejak masuk ke bank 6 bulan ini? Ya mungkin Nina, saya berikan kesempatan kepada tim marketing saya untuk menjawab pertanyaan deposito tadi. Ayo Nina. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kebetulan profesi saya di Bank BRI Syariah Palopo itu sebagai funding, di mana funding itu bisa dikatakan sebagai pendanaan, ada yang menghandle pendanaan yang ada di BRI Syariah itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berhubungan dengan deposito, tabungan, seperti tadi yang dijelaskan ada beberapa tabungan, ada tabungan haji, ada tabungan impian, simple, dan tanpa terkecuali deposito yang ditanyakan tadi oleh teman yang ada di sini. Jadi mungkin langsung saja kalau untuk deposito itu seperti apa sih? Apakah tadi pertanyaan teman tersebut itu mengatakan bahwa apakah deposito itu hanya untuk orang-orang tertentu saja? Apakah hanya untuk pegawai saja? Apakah hanya untuk pejabat saja? Terus dipertanyakan lagi bagaimana terkait jangka waktunya? Apa sih juga perbedaannya? Misalnya saya tambahkan perbedaannya tabungan deposito sama tabungan-tabungan yang lain. Yang pertama, kalau kita mau buka tabungan deposito itu tidak harus pegawai, orang kaya raya, tidak. Jadi semua kalangan, mahasiswa pun dari sisi manapun itu kita bisa menggunakan tabungan deposito. Cuman tabungan deposito itu ada limit tertentunya, minimalnya. Jadi misalnya kita mau buka tabungan deposito, kita tanya ke CS atau ke saya pribadi sebagai marketing funding pendanaan. Saya mau daftar deposito nih Kak, saya mau buka tabungan deposito nih Kak. Kira-kira apa yang harus saya siapkan, bagaimana, saya harus bagaimana, berapa minimal uang yang harus saya depositokan. Jadi minimal uangnya itu 2.500.000, 2,5 itu minimal, kita bisa mendepositokan uang kita. Seperti itu. Jadi apa sih bedanya tabungan deposito dengan tabungan-tabungan yang lain? Kalau tabungan deposito itu tabungan berjangka seperti yang dijelaskan tadi oleh pimpinan saya, dia itu punya jangka waktu. Jadi dia juga, kenapa dia punya jangka waktu? Karena dia ada bagi hasil, seperti itu. Beda dengan tabungan yang lain. Tabungan yang lain bagi hasilnya itu tidak ditentukan. Bahkan ada tabungan yang hanya sebagai titipan wadiah saja, seperti itu. Jadi kalau tabungan deposito, ada yang diperjanjikan di awal. Misalnya nisbahnya berapa ke nasabah, ke pihak bank juga berapa. Nah biasa juga dapat ditentukan dari jangka waktu. Kalau jangka waktunya ngambilnya yang banyak, maksud jangka waktu yang agak lama, biasanya nisbahnya agak sedikit tinggi seperti itu. Terus selanjutnya kalau nominalnya juga agak tinggi, dia jadi ada limit-limit tertentunya. Kalau misalnya ada limit counter, ada limit ini, ada limit itu, bahkan nanti misalnya kita mau depositokan yang lumayan tinggi, itu juga bisa didiskusikan sama pimpinan, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau mendepositokan enggak perlu dari kalangan-kalangan apa seperti itu, pegawai dan lain-lain sebagainya, pengusaha atau apa. Adik-adik pun kalau punya dana misalnya sudah ditabung nih di tabungan impian atau tabungan biasa, tapi adik-adik mau depositokan supaya tidak bisa ditarik-tarik. Kan biasanya kalau kita nabung terus bisa ditarik itu narik terus. Jadi deposito tidak, dia hanya berupa bliet begitu, kita tidak pegang buku. Tapi tabungan deposito, sebelum kita ke tabungan deposito, kita pasti buka tabungan biasa dulu. Jadi ada namanya buku penampung seperti itu, sebelum lanjut ke deposito, seperti itu. Mungkin jangka waktunya itu bisa per bulan, bisa 6 bulan, bisa juga sampai 1 tahun. Nanti kalau misalnya teman-teman bilang, kalau misalnya kapan nih bisa diambil depositonya, deposito itu bisa diambil ketika sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. Misalnya adik-adik mendepositokannya tanggal 17 Januari. Jadi tanggal 17 Februari adik-adik bisa menarik uang itu kalau misalnya adik-adik mau mencairkan depositonya. Tapi ketika adik-adik tidak mencairkan deposito itu, pasti pihak kami kan awalnya itu ditanya apakah akan perpanjangan secara otomatis
atau seperti apa. Kalau memang perpanjangan secara otomatis, nanti pada tanggal 17 Februari, kalau adik-adik tidak ke bank melapor untuk menarik, berarti dia akan dilakukan perpanjangan deposito otomatis. Namun kalau misalnya perjanjiannya awal 1 tahun atau 6 bulan, pasti pihak bank menghubungi nasabah, bagaimana Ibu, apakah tabungannya akan dilanjutkan depositonya atau seperti apa. Seperti itu mungkin cukup. Iya. Tidak, misalnya tidak. Jadi seperti ini, misalnya tabungan depositonya 5 juta misalnya contohnya ya, tabungan depositonya 5 juta, itu 5 juta itu tidak bisa ditarik selama 1 tahun misalnya ya, tapi bagi hasilnya itu bisa ditarik setiap bulan di rekening tampungan tadi. Iya, yang tabungan biasanya. Jadi bagi hasil deposito ini, dia akan otomatis masuk di rekening tadi yang penampung, itu setiap bulan bisa diambil. Tapi yang 5 juta ini, dia tidak bisa diambil. Nah, ketika nasabah ini mau menarik nanti dalam jangka waktu 1 tahun yang telah ditentukan, yang 5 juta itu ya bisa ditarik. Semuanya seperti itu. Yang penting ketika nasabah itu menariknya pas dengan tanggal yang ditentukan, yaitu bisa ditarik. Kecuali nasabah mengingkari janjinya seperti itu. Jadi belum jatuh tempo tapi mau ditarik, pasti kita kenakan cas atau denda. Seperti itu. Mungkin sudah jelas, cukup jelas. Iya, oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan saya. Ya, makasih ya Inah. Jadi tadi betul tadi sedikit penjelasan tentang deposito, bahwa deposito berjangka bisa diambil pada saat sesuai jatuh tempo, ya. Kemudian setiap bulan akan mendapatkan bagi hasil sesuai yang diperjanjikan di awal di tabungan pendampingnya, ya. Mungkin itu ya teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari IAIN Palopo untuk melakukan pembukaan Syariah Banking College tahap 1 ini dengan tema pelayanan prima. Insya Allah ke depannya mungkin kami akan sinergi terus dengan IAIN Palopo. Jikalau memang ada hal-hal yang harus kita isi atau mau melakukan apa dan sebagainya, kami siap untuk membantu dan membackup apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian tidak lupa pula kami ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya jikalau dalam jangka waktu tadi kami memberikan penjelasan ada hal-hal yang tidak mengenakan di hati ataupun ada kata-kata yang tidak sesuai. Saya sekali lagi mohon maaf. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini, pada pagi ini, insya Allah dihitung sebagai amal ibadah dalam rangka syariah dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini sangat banyak manfaatnya, terutama apalagi tadi saya dengar akan ada sertifikat yang diterima oleh peserta ya ketika selesai kegiatan, dan sertifikat ini teman-teman bisa menjadikan salah satu bahan ketika mungkin memasukkan CV dan lain-lain, ada sertifikat pernah mengikuti mini lab banking. Insya Allah itu sangat membantu ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih kepada pimpinan cabang BRI Syariah beserta tim yang telah hari ini berbagi ilmu kepada kita semua di acara pembukaan Syariah Banking College IAIN Palopo di tahun 2020. Nantinya pelatihan ini akan ada di setiap bulan dan materinya akan berbeda-beda, tapi lebih kepada pengetahuan praktis tentang perbankan syariah dan akan menghadirkan para praktisi perbankan syariah dan juga akademisi yang akan berbagi kepada kita semua, baik itu secara virtual yang bisa diikuti oleh adik-adik dari beberapa kampus di seluruh Indonesia maupun secara offline yang nanti ada praktek langsung khusus untuk mahasiswa IAIN Palopo yang nanti akan bertahap. Terima kasih atas kehadiran kita semua yang ada di sini, teman-teman dari pengurus HMPS, teman-teman dari Humas IAIN Palopo atas kerjasamanya dalam pembukaan kegiatan Syariah Banking College IAIN Palopo 2020. Akhirnya saya dari panitia pelaksana mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang
terjadi selama persiapan dan berlangsungnya acara ini. Kita tutup dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.